video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'dah amma ba'd. Tsumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad kama sali ghaisi ajabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfaran thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratum minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Surah Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat yang ke-20. Bersyukur kita pada Allah, alhamdulillah malam ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kekuatan untuk bisa hadir ke masjid guna menunaikan ibadah maghrib berjamaah dan juga hadir di kajian ilmu yang insyaallah selalu diberkahi Allah dan selalu didoakan para malaikat Allah. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga selalu dilimpahkan buat junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak sidang jamaah pada maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita kutip satu ayat di dalam surah Al-Hadid, surat yang ke-57 di ayat yang ke-20. Kata Allah, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Sesungguhnya, ketahuilah sesungguhnya kata Allah bahwa hidup di dunia itu seperti permainan, walahwun, senda gurau, wazinatun, perhiasan, watafakhurum bainakum, dan mencapai kesuksesan di dalam bekerja, watakatsurum fil amwali wal aulad, dan saling memperbanyak harta dan anak. Kama tsali ghaisi ajabil kuffar. Kehidupan kita ini kata Allah sama seperti tanaman, nabatuhu tsumma yahiju fatarahu musfaran. Yang awalnya ndak ado, kemudian ado kata Allah, tumbuh, kemudian menghijau, kemudian setelah itu daunnya musfaran menguning, tsumma yakunu hutama, kemudian layu dan menjadi sampah. Wa fil akhirati adzabun syadid. Di akhirat itu kata Allah ada azab yang pedih, wa maghfiratum minallahi wa ridwan, atau ampunan Allah dan keridoannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan di dunia ini itu kata Allah hanya kesenangan yang menipu.
Jadi Bapak, di sini Allah mengatakan bahwa kehidupan kita di dunia itu sama seperti tanaman yang awalnya tidak ada, kemudian turun hujan, kecambah yang ada di dalam tanah kemudian membelah diri dan tumbuh, terus tumbuh, kemudian daunnya menghijau, semua mata senang melihatnya, kata Allah. Dan setelah itu daun tadi berubah menjadi kuning, setelah itu melayu dan jatuh menjadi sampah. Di kehidupan kita disamakan oleh Allah seperti tanaman. Tapi sebelum Allah mengatakan hidup kita sama seperti tanaman, terlebih dahulu Allah menceritakan tentang fase kehidupan awak ini. Dari mulai lahir sampai nanti kita meninggal, itu ada 5 fase di sini Bapak yang diingatkan Allah. 5 fase kehidupan yang awak jalani, mulai dari lahir sampai nanti kita meninggal. Yang pertama kata Allah fase laibun, bermain. Ego di dunia anak-anak awak ketika masih TK ibu. Jadi anak awak atau cucu awak yang di sekolah TK itu kan dunianya sampai SD itu bermain. Di duduk, di tagak, di dibau, kamatibo, ini pasti main. Dunia mereka adalah dunia bermain. Jadi kalau panganannya bermain saja kita tidak bisa berang ibu. Dari mulai TK itu, makanya pendidikan mereka kan pendidikan bermain diajarkan, playgroup, kelompok bermain, gitu kan, PAUD, TK, gitu, Bustanul Atfal atau Raudatul Atfal itu kan dunia bermain. Karena di usia itu memang bermain yang lebih utama. Itu maka kata Allah fasenya fase laibun, bermain. Nah kalau awak nado le kodona ibu hebat lah lewat. Kalau adonya nanti tua aku bermain lah itu lebih dulu. Nah balik ke bermainnya bapak aku main domino di kadai itu. Setelah fase laibun bermain kata Allah, kemudian ada lahun, senda gurau. Iko di usia anak-anak kita menginjak SMP Bapak. Bagalui, bagarah gitu, sampai bacaka, itulah dunianya anak-anak SMP di saat remaja. Asa basobok bagau bagurau bagalui gitu sampai bacaka. Bahkan kadang-kadang kini mohon maaf Bapak, yang SMP itu menganggap tawuran itu bantu bagarah saja. Karena yang acok tawuran kini kan anak-anak SMP, dan itu mereka anggap hanya sebagai gurau. Jadi kalau anak SMP ini kalau ke tawuran itu pakai WA ibu, WA kawannya tuh, kalian ke Yobaga, nah, kumpulanlah kawan kalian, tunggu kami. Disabuin sampai itu, kisaran sampai tawurannya kini antara UJBP sampai lampu merah Lubuk Mintu. Itu besok malam minggu tuh tim kelewang patroli tarif itu dari UJBP sampai ke lampu merah Bukit itu tim kelewang, karena itu rutenya tarif. Mereka anggap itu hanya sebagai gurauan, senda gurau, bagara-gara bantu bagalik galuk di nyu. Nah, beko kalau lah terjadi luka korban, nah baru orang kayaknya ke lampas yang. Jadi yang tawuran tuh gini banyak anak SMP Pak. Jadi kalau ada awak yang anak laki-laki yang SMP kelas 2 kelas 3 agak diperketat lah Bapak. Malam minggu itu jadi gitu motor lah. Karena yang berkasus itu kini acok tawuran itu anak SMP kelas 2 kelas 3. Beda aja sama Nambo dulu yang acok tawuran itu anak STM ya Bapak. Itu pun pakaronya sepelenya pakar padusi. Eno di STM kok kan ada padusi, ada lokal tuh laki-laki ya. Kan salah satu sekolah tuh laki-laki sadanya Pak. Jadi sesekalinya main keluar besobok je cewek digaduh rupanya cowok lo lah cekak jadinya tawuran jadi. Akhirnya anak STM lah aman nih Bapak. Bahkan di dalam kelas lebih banyak lah produksi gini pada laki di STM tuh. Nah, kalau anak STM lah aman gini Bapak, ada tahu tawuran lah. Nah, generasi muda awak yang SMP itu malah kini yang tawuran.
Dia bantu bagalui sedihnya tawuran ko ibu. Jadi kalau ada awak bercucu atau beranak yang laki-laki usia SMP agak diperketat lah kalau lah malam minggu tu ibu. Karena bagi mereka itu hanya gurau, bagarah, bagalui gitu. Jadi gali-gali serangkak kecil orang kayak dulu, gali-gali itu bacakak gitu. Setelah lahun ada zinatun, dunia berhias. Nah, itu di usia SMA sampai kuliah. Nah, itu puncak-puncaknya rancak, puncak-puncaknya gagah ke ibu. Ibu-ibu kamapai bawa badak tuh di usia SMA sampai kuliah tuh, kamapai bawa badak, bawa lipstick, bawa make up. Kamapai bawa kaco, di ma duduk bawa kaco, di ma tagak bawa kaco. Kadang tak ada kata bawa kaco atau tagak bawa kaco juga tu ibu. Itu dunianya tu zina berhias. Itu di puncak-puncaknya rancak. Sadang rancak-rancaknya tu ibu. Bama ngecek barancak-rancaan gitu. Bajalan barancak-rancaan. Kadang indah rancak tapi mati karancaan gitu. Itulah dunianya. Di usia itu puncaknya rancak, puncaknya gagah. Kalau kini ini masih rancak je bu. Lain, tapi lah siso-siso rancak lah. Siso-siso gagah tinggalnya pak. Karena rancak puncaknya di usia SMP sampai kuliah itu. Itu dunia zina, berhias. Atau maka kadang-kadang bu heran ya pak. Ada ibu-ibu lah usianya 50, 60. Tapi kadang-kadang mohon maaf perawatan wajahnya sampai berjuta loh ibu pak. Kecambu ganti sila coba dak bareh lagi gitu. Ambo tak karena waktu kete-kete SD itu dulu mengaji di TPA itu. Kalau dulu kan namanya TPA, TPSA itu zaman ambo SD itu. Itu ambo kalau lah maghrib itu menceli ama-ama itu kalau paika surau menjelang azan maghrib itu wajahnya seragam Pak, putih saja. Karena pakai badak bareh saja ke surau itu. Sudah mandi bau dua pakai badak bareh artinya pakai mukannah lain. Nah, sudah tu berjalan bayi diri yang tu seragam muka saja putih. Kini lihat aja mamak ke PK surau pakai badak bareh lepak. Ada lepo? Enggak. Ambo dulu pernah tak damam deh gara-gara tak kaji dia. Jadi surau Ambo kan dulu surau Kapunduang namanya. Jadi dari tepi jalan tuh ke surau tuh itu ada sekitar 100 meter. Karena kalau orang dulu biar mau saji biar surau tuh kan kalau ndak di tepi Batang Ayi, di tepi Banda Gadang, kalau ndak di tepi Lubuk. Nah di tepi Musola Ambo tuh ada Banda Gadang ya Bapak. Batanam Kapunduang banyak sekalian tuh maka namanya surau Kapunduang. Nah jalan menjalan ke situ tuh parah ya Bapak. Kiri kanan tuh sama ada ujung itu ada batang buluh dua rumpun bado-adoan. Bantu gapura itu Bapak. Katamu dulu itu bantu gapura. Nah di balik batang buluh tuh ada kuburan nih Bapak. Ada yang bawa tuh ketek kalau lah lewat ke surau tuh kalau lah maghrib tuh bawa ujo lari sekanyang-kancangnya tuh. Tuh ketek dulu tuh SD tuh. Pas kama lewati kubu ke batang buluh yang ada kuburan kok, mencogoklah mama keluar dari balik rumpun buluh itu muka putih, pakai muka na ambo tak kaji gadang ibu bang. Besok damam ambo dia. Yang dari balik buluh lu keluar pak, muka putih. Karena rata-rata mama itu dulu pai semua maghrib itu pasti pakai bang, pakai badak bareh. Beko sudah mengaji sudah isya tu dimbau bude guru tu kamari lawa tiga tu ambil sapu lidi sapu lapik tu aja. Karena lapik tu putih daripada bareh tu. Badak bareh tu kan jatuh-jatuhnya kalau manggari tu. Di sudah solat isya tu lapik tu putih-putih sedanya tu. Apa sapuan dia sudah semua isya tu berguluang lapik tu. Kayak gini perawatan sampai berjuta-juta mulai 50 60 aja lah ibu. Nanti lah kalau orang kayak dulu kalau ke masaji ke surau itu rata-rata wajahnya sama tuh badak bareh. Nah kalau pergi jalan badak pipa. Ya ibu. Ambo coba mobilin ibu ambo tu badak pipa nomor rampek.
Apa tak kena tu betul ketek. Kan nombor yang acap yang membalik ke lapau. Sampai arisan ibu ambo ke PJKA itu tu. Balik ibu badak pipa nomor rampek je salah nomor nak nomor rampek bahasa itu nomor rampek baik kono kajari itu nomor rampek. Laki ni madur orang pakai badak pipa lepas. Jadi dunianya zinatun itu masa-masa SMA dan kuliah. Nah setelah itu kata Allah ada dunianya Allah sebut fase tafakhur. Itu di puncak karir dia Bapak, usia 40 sampai 55. Nah, itulah mentereng dia Bapak, dapat jabatan yang mentereng, dapat auto dinas, rumah dinas, nah itu. Itu di puncak-puncaknya karir itu. Kalau ada acara-acara reunian orang-orang yang puncak karir kok rajin pe reunian gitu Pak. Karena banyak yang ada ceritanya di situ. Model-model kami yang tak ada jabatan kok kami jarang pe reunian karena tak ada yang ada cerituan. Dia orang yang rajin paironian itu orang yang sukses dalam berkarir itu. Karena banyak carito yang kadi bercarituan yang kadi banggakan ke kawan-kawan seangkatan itu. Nah setelah itu ada takatsur kata Allah. Maitong banyak cucu lagi. Di kalau ada ibu apa basobok jo kawan apakah waktu SD, SMP atau SMA basoboknya bertanya ala bara orang cucu. Berarti itu ibu lah fase terakhir tu. Itulah fase terakhir tu. Wataka turun fil amwali wal aulad. Lah mulai maitong banyak cucu. Tu usia 56 sampai 65 tu. Kalau reunian ibu apa basobok dengan kawan itu, lah bara orang cucu je. Itu berarti lah fase terakhir. Karena sesudah tu nak boleh tu dong. Kalaupun ada jo ibu bapak basobok jo kawan di atas usia 65, di atas usia 65 tu kalau basobok yang ditanya nak cucu le do, bara orang awak nan tinggal lah izinnya. Ya, saya nulis duit jo lah izinnya. Itu tu. Saya nulis do jo lah izin. Dak kau nak siapa nan tinggal lah. Ya awak berdua sebab tu le je. Itu tu. Itulah di fase terakhir tu ibu bapak. Itu makanya kata Allah dunia kehidupan awak itu bantu tanaman. Bantu tanaman. Yang awalnya ndak ada kemudian turun hujan, tumbuh kecambah tadi menjadi pohon, hijau daunnya sanang hati mencalik, lama-lama daun itu menjadi kuning, kemudian layu, jatuh menjadi sampah. Awak pun sama ibu bapak, dulunya kan awak ndak ada kok dong. Di mana kira-kira ibu bapak 100 tahun yang lalu? Tahu tak di mana 100 tahun yang lalu? Tak. Karena di saat itulah fase awak dulu tak ada. Kemudian bertemu air ayah dengan ibu. Jadi awak tumbuh. Di saat daun kita menghijau, berpucik, berbuah. Itu di saat-saat puncak karir kita. Di bapak lah, dah tamat kuliah lah, bakar rajo lah, dapat jabatan. Itu orang lah senang macam itu anak sianu ambil lah minantu lah itu gitu. Mancali orang kawan kan apa? Puncaknya tu ibaratkan tanaman kalau ibu membalik buah mangga kalau laba putih berbuah tu kan ibu bangga kan tu mangga ambo yang berbalik patang laba buah gitu. Rambutan ambo yang berbalik tu laba buah. Tetap wasabu itu. Kenapa? Puncaknya di situ. Tapi setelah itu daun itu akan menguning, kemudian layu, jatuh dan menjadi sampah. Awak semua itu. Kalau usia awak kini ibu bapak lah di atas 50, itu kalau ibarat daun itulah kuning tu Pak. Nah, kuning tu ibu, menunggu layu saja. Kalau lah layu, jatuh jadi sampah. Di awak ko sadonyo nanti ibu apa kata Allah kan menjadi sampah hutoma kata Allah di sekolah bahasa. Layu jatuh menjadi sampah. Mau ndak mau, rela ndak rela, siap ndak siap, awak sadonyo kan menjadi sampah. Ambo nanti kan menjadi sampah ibu apa sadonyo awak kan menjadi sampah. Dan sampah awak ko ibu apa seburuk-buruknya sampah. Coba cari bapak, kalau kucing mati paling dalam ditanam orang setengah halangan kau digali itulah ditimbun lah aman.
Tapi kalau awak yang meninggal 2 meter ke bawahnya ditanam, ibu. Itu. Di setiap kita akan menjadi sampah. Coba lihat ibu apa? Orang di kota Padang kok kalau meninggal, kalau ndak ada pakam pak kuburannya, kama diantan orang pak. Meninggal misalnya seseorang ndak ada pakam pak kuburannya di kota Padang ada, kama diantan orang pak kubur ibu. Tebu hitam lah panuah pak. Kai dingin ibu. Kai dingin itu sampai apa tuh ibu? Kan awak dihantar tuh ke situ tuh. Jadi dia dingin tuh TPA di situ, TPU di situ ibu pak. Kalau nampak gambaran tuh, ketika awak meninggal ndak ada pakam kuburan di kota Padang kok, awak kadiantan kai dingin tuh. Apa bedanya awak ibu pak? Memang kata Allah kita sadonya nanti kan menjadi sampah. Dan nanti bapak kalau awak lama meninggal, yang kata Allah tadi jadi sampah tuh, jangankan gelar awak yang sepanjang antah ibu bapak di muka atau di belakang nama itu panjang gelar awak, jangankan gelar namo senanti takkan disabui orang lebar. Oh dulunya Pak Camat, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, begitu meninggal, apa yang ditanya orang ibu bapak? Oh lah mandi Pak Wali Kota. Enggak. Lah mandi Pak Gubernur, enggak Pak. Yang disabui orang apa Pak? Alah mandi mai. Langsung berubah namo ibu. Jangan gelar namo tak disabui orang lain. Alah mandi mai, ya walaupun yang gubernur dulunya. Kalau nyala meninggal, namo bertukar. Lah mandi mai, alah dikafani mai, dima disolatkan mai, kama di kubuan mai. Nah, do namo awak disabui orang, jangan gelar ibu pak, namo saya tak disabui lagi. Itu maka kata Allah nanti kita semua akan menjadi hutoma, sampah. Dah hitungan hari gitu deh ibu pak, hitungan menit, hitungan jam, namo awak langsung batukah. Lemo saya tinggi aja jabatan awak pak, begitu orang bertanya ketika mandi, lah mandi mai. Langsung berubah ibu pak. Akan disabui gelar awak, akan disabui nama awak orang lain. Atau makanya kata Allah ibu bapak, di ujung kehidupan awak setelah kita menjadi sampah, setelah kita meninggal, cuma 2 muara awaknya kata Allah. Azabun syadid, azab yang pedih yang akan kita dapatkan, atau wa maghfiratum minallahi wa ridwan, atau ampunan yang dan keriduan yang Allah berikan kau. Al-Hadid surat 57 ayat 20 Pak. Wa fil akhirati azabun syadid kata Allah. Di akhirat itu nanti hanya 2, azab yang pedih atau ampunan dan keriduan. Kok sebenarnya Allah kena buka rahasia ke ibu Pak. Fase kehidupan yang diceritakan adalah laib, bermain, lahun, senda gurau, zinatun, berhias, kemudian tafakur, puncak karir, takatsur, banyak cucu. Sudah tuh hidup awak sama seperti tanaman yang dari awalnya ndak ada, kemudian turun hujan menjadi ada, tumbuh, kemudian daunnya menghijau, kemudian kuning, layu, jatuh jadi sampah. Nah setelah menjadi sampah apa kata Allah? Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratum minallahi wa ridwan. 2 muarawanya, azab atau ampunan. Bukanlah rahasia Allah bongkar ke awak kini sebenarnya bapak. Jadi nanti kalaupun awak meninggal, muara akhirnya cuma 2 kata Allah, azab atau ampunan. Dan awak bisa rancang dari kini bapak. Awak ni dalam kehidupan kau nanti, begitu kehidupan kau berakhir, awak mendapatkan ampunan Allah atau ingin mendapatkan azab. Pilihannya ada awak kini. Kalau kita berencana kini, kita ni apa ya bapak? Ampunan. Pasti kan? Maka mulai kini bapak mau ndak mau persiapkan diri awak untuk mulai memperbanyak minta ampun.
Karena Nabi sendiri dipandu oleh Allah tiba. Begitu di tahun ke-8 Nabi berhasil menaklukkan kota Makkah, ya kan? Yang disebut dengan peristiwa Fathu Makkah itu. Di tahun ke-10 Allah turunkan surah terakhir ibu. Tahun ke-10 setelah hijrah Allah turunkan surah terakhir. Nya ada ayat terakhir, ada surat terakhir. Kalau ayat terakhir Allah turunkan ke Nabi itu ayat ketiga surah Al-Maidah, Pak. Itu penyempurnaan nikmat dan keridhaan agama tuh. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Disempurnakan untukmu agamamu, wa atmamtu alaikum nikmati, dan sempurnakan juga nikmat untukmu, wa raditu lakumul islama dina. Allah ridhoi Islam sebagai agama. Itu ayat terakhir Allah turunkan. Tapi yang surat terakhir Allah turunkan ke Nabi ibu apa adalah surah An-Nasru. Ayat 1 sampai ayat 3 Allah ceritakan tentang peristiwa Fathu Makkah itu. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Apabila Allah datangkan pertolongan dan kemenangan, kata Allah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu puncaknya karir Nabi Bapak. Semua orang berbondong-bondong masuk Islam. Nggak bisa dibendung. Karena nampak kalau Nabi itulah diakui di sebagian orang kafir adalah memang utusan Allah. Karena siapapun yang berniat ingin merebut Ka'bah dari orang-orang Quraisy dulu, kalau Allah tidak meridhoi, di ujung tanah haram itu pasti Allah binasakan. Sama peristiwa Abraha sebelum Nabi lahir, Bapak. Kan di ujung tanah haram itu dihabiskan Allah, di daerah Mina gitu, Ibu. Puta-puta gajahnya. Karena gajah itu tiba di tanah haramnya duduk, beraninya masuk lagi. Diarahkan pulangnya tagak berjalan begitulah 100 meter, diarahkan balik ke Ka'bah sampai tiba di ujung tanah haram, duduklah balik gajah. Jadi lama puta-puta situ segitu. Jadi ketika Muhammad berhasil masuk kota Mekah, melewati tanah haram dan tidak dibinasakan oleh Allah, dan dia berhasil merebut Ka'bah, berarti Muhammad adalah orang terpilih. Maka tidak ada satupun orang kafir untuk melarang siapapun yang ingin masuk Islam. Makanya berbondong-bondong masuk Islam itu. Tapi di ayat ketiga Allah sebutkan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Itu perintah dari Allah. Maka perbanyaklah bertasbih, perbanyaklah memuji, dan perbanyaklah minta ampun, kata Allah. Innahu kana tawwabah, karena sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat. Maka sajak turunnya surah An-Nasru ibu bapak di ayat 3 itu 2 bulan menjelang Nabi wafat ibu bapak. 2 bulan menjelang Nabi wafat. Itu saja itu karena itulah tanda-tanda dari Allah ke Nabi. Nabi mulai memperbanyak minta ampun. Jadi zikir Nabi bapak 2 bulan ke wafat tuh itu sesuai dengan An-Nasr ayat 3. Fasabbih, zikir Nabi subhanaka, bihamdi rabbika, zikir Nabi wa bihamdika, wastaghfirhu, zikir Nabi astaghfiruka, innahu kana tawwaba, zikir Nabi wa atubu ilaika. Jadi semua perawi hadis ibu apa disebutkan Nabi selalu mengucapkan zikir itu dari mulai jago lalu sampai balik lalu. Setiap hari itu zikir Nabi, subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Sampai-sampai Nabi ditanya di Aisyah di hadis riwayat Bukhari Muslim, ya Rasulullah, dari mulai jago lalu sampai lalu balik takah kini kece Aisyah, ambo perhatikan beberapa hari kau zikir engkau hanya itu saja yang kau ulang. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Ada apa dengan zikir itu kece Aisyah? Kata Rasulullah, sudah ada tanda-tanda dari Allah dengan turunnya An-Nasr ayat 3. Allah perintahkan saya untuk memperbanyak bertasbih, karena itulah tanda ketika. Karena 2 bulan setelah itu Nabi wafat ibu.
Jadi Nabi dalam kehidupan seharinya di saat 2 bulan meninggal itu sezikirnya sepanjang hari. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Sampai itu Bapak. Sesuai dengan An-Nasr itu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Bahkan Ibu Bapak, berdasarkan An-Nasr ayat 3 itu juga Nabi merubah sedikit bacaan sholatnya dengan memperbanyak minta ampun. Di mana Nabi rubah seketik Ibu Bapak? Di bacaan ruku dan sujudnya. Kalau sebelumnya Nabi membaca Subhana Rabbiyal Azimi di ruku, Subhana Rabbiyal A'la di sujud. Masih ada yang baca Ibu Bapak? Masih. Kemudian setelah turunnya An-Nasr ayat 3, kan ada perintah Allah 3 tuh. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bertasbihlah, memujilah dan mohon ampunlah kata Allah. Maka Nabi merubah bacaan ruku dan sujudnya dijadikan sama. Tidak dibedakan, disamakan bacaan ruku dan sujud, dan Nabi bacanya cukup sekali saja. Dan itu mencakup ketiga perintah Allah tadi. Nah, dari semua referensi hadis yang diriwayatkan oleh semua perawi yang menjadi rujukan para ulama, jumhur ulama, itu yang hadis riwayat Muslim Ibu. Karena sesuai dengan yang 3 itu. Apa bunyinya Ibu apa? Subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ada jam aja dulu guru kita Subhanaka Allahumma rabbana. Nah, itu kalau ada Ibu Bapak yang baca itu lanjutkan saja nama. Karena Allahumma dengan rabbana itu sama maknanya. Jadi yang versi Muslim itu yang dirujuk oleh ulama. Karena itu sesuai dengan yang 3 itu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru. Jadi subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Yang jadi pertanyaan nih Bapak, kenapa Nabi sampai merubah? Setelah turunnya surah An-Nasr ayat 3, Nabi langsung merubah bacaan ruku dan sujudnya disamakan. Alasannya 2 Ibu Bapak. Pertama, di bacaan Subhana Rabbiyal Azimi atau Subhana Rabbiyal A'la itu hanya terkandung tasbih dan pujian. Subhana Rabbiya itu tasbih, Al-Azim itu pujian. Subhana Rabbiya tasbih, Al-A'la itu pujian. Jadi kalau kita baca Subhana Rabbiyal Azimi, Subhana Rabbiyal A'la, itu yang terkandung baru hanya tasbih dan pujian. Sementara perintah Allah di An-Nasr ayat 3 Pak. Tasbih, pujian, minta ampun. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ada perintah Allah yang ketiga itu minta ampun. Sementara di bacaan yang lama itu Subhana Rabbiyal Azimi di ruku, Subhana Rabbiyal A'la di sujud, itu hanya ada tasbih dan pujian. Makanya Nabi sedikit merubah dengan menambahkan kata Allahumma gfirli. Karena perintah Allah di situ ada permohonan memperbanyak minta ampun. Makanya Nabi mengganti menjadi Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ada permohonan ampun di situ. Itu alasan pertama. Alasan kedua Ibu Bapak, supaya kita lebih banyak minta ampun di dalam sholat. Kalau Ibu Bapak baca Subhana Rabbiyal Azimi di ruku, kemudian Subhana Rabbiyal A'la di sujud, itu dalam satu rakaat Ibu Bapak hanya minta ampun 1 kali. Bila itu Ibu Bapak? Digerakkan duduk antara 2 sujud. Rabbil firli. Nah, segitu sekali itu saya minta ampun Ibu Bapak. Di ruku nak minta ampun, di sujud nak minta ampun. Cuma minta ampunnya di duduk antara 2 sujud. Rabbi firli itu warhamni wajibuni dan seterusnya. Tapi Rabbi firli di awal itu minta ampun. Jadi dalam satu rakaat Ibu Bapak cuma minta ampun sekali.
Kalau sholat subuh 2 rakaat berarti minta ampunnya 2 kali. Kalau sholat zuhurnya 4 rakaat berarti minta ampunnya 4 kali. Kalau dalam satu hari 17 rakaat berarti ibu bapak cuma minta ampun 17 kali. Tapi kalau kita merujuk kembali ke kebiasaan Nabi, merubah bacaan ruku dan sujudnya setelah turunnya An-Nasr ayat 3, Nabi membaca subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Di ruku dan di sujud disamakan bacaan. Berarti kalau ibu bapak baca yang ini sesuai dengan rujukan An-Nasr ayat 3 itu, berarti dalam satu rakaat ibu bapak minta ampun sampai kali. Itu perbedaannya. Sekali di ruku, 2 kali di sujud, 1 kali duduk antara 2 sujud. Jadi kalau yang bacaan sebelumnya ibu bapak cuma dalam sholat subuh minta ampun 2 kali. Kalau baca yang sesuai An-Nasr ayat 3, ibu bapak minta ampun 8 kali dalam sholat subuh. Jauh bedanya. Kalau di sholat zuhur awak bisa minta ampun 6 kali, menjadi 6 balik kali. Di maghrib minta ampun cuma 3 kali, menjadi 2 balik kali. Kalau sehari 7 balik rakaat yang wajib, ibu bapak minta ampun cuma 7 balik kali dulunya. Kalau dengan sesuai An-Nasr ayat 3 tadi, ibu bapak minta ampun 7 balik kali ampe. Berarti sekitar 68 kali dalam sehari. 7 balik berbanding 68. Berapa banyak permohonan ampun yang dimintakan dalam sholat dan Nabi. Kalau ibu bapak tambah lo dengan rawatib 2 balik rakaat, 2 balik kali ampe 48 ibu bapak. Di 68 ditambah ampe 8 itu 106 balik kali dalam sehari ibu bapak minta ampun. Itu dalam sholat. Ini karena perintah Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka Nabi sedikit merubah bacaan ruku dan sujud, tidak lagi dibedakan Nabi tapi disamakan, cukup baca sekali saja. Subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu alasannya 2 deh Bapak. Karena perintah Allah, karena ingin memperbanyak minta ampun. Makanya Rasulullah selalu membaca itu. Cuma 2 bulan Nabi memperbanyaknya itu. Setelah itu Nabi wafat. Makanya karena ada clue dari Allah tadi, bocoran rahasia dari Allah, kalau nanti di ujung kehidupan itu cuma ada 2 kata Allah, azab yang pedih atau ampunan dan keridoan, maka pilihlah dari sekarang. Yang kita programkan diri kita untuk itu. Kalau kita memprogramkan minta ampun, berarti mulai kini ibu bapak memperbanyak minta ampun. Ya sama tambahlah zikir kita ibu bapak. Ya kan ada Nabi bedakan itu. Di luar sholat, Nabi baca sampai itu. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Itu di luar sholat. Kalau di dalam sholat, subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu perbedaannya Pak. Itu makanya ketika Allah perintahkan itu, jadi kita tidak usah ganti zikir, tapi kita tambah saja ibu bapak. Kan masing-masing zikir itu punya keutamaan beda-beda. Di hadis Bukhari Muslim kata Rasulullah, siapapun yang membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali pagi dan 100 kali sore. Di subhanallah wa bihamdihi 100 pagi, subhanallah wa bihamdihi 100 sore. Maka kata Nabi, nanti pada saat hari dibangkitkannya semua manusia yang sudah Allah wafatkan, tidak ada keadaan yang paling baik ketika dibangkitkan itu kecuali orang-orang yang selalu membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali pagi, 100 kali sore. Ini ada keutamaan masing-masing. Maka tidak usah kita ganti, kita tambah saja zikir awal. Maka ada lagi kata Nabi, kalimatani habibatani ilar rahman, khafifatani fil lisan, wa thaqilatani fil mizan.
Dua kalimat yang paling Allah sukai dari awak, ringan diucapkan di lidah tapi nilai timbangannya barik. Mayang dua tu ibu apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini yang punya keutamaan masing-masing. Kemudian kata Nabi di hadis Muslim, yang membaca alhamdulillah, cik itu saja Bapak. Alhamdulillah saja. Alhamdulillah 100 kali pagi, kemudian alhamdulillah juga 100 kali sore. Nombor rasul seminit 2 minit putih 100 di bawah tu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sama kayak awal zikir sudah solat tu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 100 pagi, 100 sore. Apa keutamaannya kecil Nabi Bapak? Sama dengan pahalanya ibu bapak bersedekah 100 ekor kuda perang di jalan Allah. Padahal kadang palu dia. Alhamdulillah situ. Tidak usah kita ganti semua zikir yang sudah kita baca selama ini dengan yang 4 itu, tidak perlu. Tambah saja. Misalnya Bapak urut saja benda kau. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau selesai kita baca tu. Nah tambahlah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Selesai, tambah subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian boleh tambah dengan istighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tambah celai Bapak, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ibu tutup terakhir, la haula wala quwata illa billah. Itulah seputaran itu. Di sepanjang kita berjalan naik kendaraan atau jalan kaki atau kama atau duduk atau bakarajo, baca si zikir itu digabung sesadonya liu. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gabungan saja sadonya Ibu. Jadi semua keutamaan zikir itu akan kita dapatkan nanti. Ini karena kata Allah tadi, muara akhir setelah kita menjadi sampah itu, setelah kita meninggal itu cuma 2 itu. Azab atau ampunan. Azab atau ampunan kata Allah. Kalau kita pilih ampunan, maka mulai kini kita programlah hidup kita ya Bapak untuk selalu memperbanyak minta ampun, untuk selalu memperbanyak zikir ke Allah. Karena itulah saatnya kita mulai memprogram diri kita supaya nanti di ujung-ujung kehidupan setelah kita diwafatkan Allah, kita masuk ke dalam barzah itu selalu dalam ampunan Allah. Jadi mulailah ibu bapak kita memperbanyak minta ampun, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Kita ulang terakhir kali ibu bapak, yang di luar sholat dibaca Nabi tadi ampe subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Kalau di dalam sholat subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kalau bisa kita hafal lah ibu bapak, kita baca kalau bisa di isya kok, kalau tidak besok di subuh kita mulai. Awak ada grup WA jamaah? Nah, beko mau kirim ke Ustaz beko. Nah, biar di beko di share balik. Mau kirim dalam tulisan Latin saja, bahasa Indonesia. Usah dalam bahasa Arabnya, beko takut nak nampak di bawah. Mau tulisan Latinnya beko, apa yang dibaca Nabi di luar sholat, apa yang di dalam sholat. Nanti dikirim. Ya, beko dibiar arti sekalian. Nah, jadi besok ibu bapak tinggal menghafal. Nanti bisa ibu bapak yang masih baca yang subhanallah boleh kita ansu-ansu ke subhanaka rabbana supaya minta ampunnya lebih banyak di dalam sholat. Baik bapak, kita cukupkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan nanti setelah isya aku mau langsung jalan nih bapak, karena ada takziah di Batu Busuk. Dia mau nak ikut sholat sunat semua ibu.
Habis sholat isya beko mau basikil seketek ambulan langsung jalan karena di Batu Busuk minta takziah sudah isya. Nyoleh dah mau menunggu, kami tunggu Ustaz sampai tiba. Inilah karena mana mungkin meninggalkan masjid sebelum isya, sudah ceramah tumbuh lari mana mungkin. Ambo sholat isya dulu di masjid, setelah itu baru mau jalan. Ayolah kami tunggu Ustaz. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua ibu bapak, dan ambo minta maaf karena nak ikut sholat sunat sesudah isya berkor sama ibu. Tapi sholat isyanya boleh disiko sama, insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.